Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami meneruskan untuk mudzakkaratul ilmi yang ketiga, meneruskan dari Kang Sulhan, yaitu sampai pada lafadz wal qismu ar-rabi'u ma'unajsin ayyil mutanajisi. Qala al-musannifu rahimallahu nafa'ana bihi wa bi ulumihi fit dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qismur rabi'u ma'unajsin ayyil mutanajisi wa huwa qismani ahaduhuma qalilun huwallazi halat najasatun taghayyara amla wa huwa ayyawal halu annahu ma'un dunal kullataini. Untuk bagian yang nomor 4 yaitu air najis, itu air yang terkenai najis yang tidak dimakfu. Air yang mutanajis itu dibagi menjadi dua, yaitu air yang sedikit, air yang kurang dari 2 kolah yang terkena najis baik itu berubah atau tidak. Wa yustasna min hadal qismi al-maitatu allati la damalaha sa'ilun inda qatliha aw syikki udwin minha kadzubabi in lam tutrafihi wa lam yughayyirhu wa kadan najasatul lati la yudrikuhat tarfu fakulun minhuma la yunajjisu al-ma'i'a wa yustasna aidun suwarun madkuratun fil mabsutati. Dan dikecualikan apabila air tersebut terkena najis yang dimakfu seperti kejatuhan bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya seperti halnya semut, lalat, dan lain sebagainya. Asalkan bangkai itu tidak disengaja dimasukkan ke dalam air dan tidak menyebabkan berubahnya air, maka air yang demikian keadaannya adalah suci hukumnya. Dan juga bila najis tersebut tidak dapat dilihat oleh mata secara normal dan tidak dapat pula membuat benda cair menjadi najis, maka hukum air tersebut itu tetap suci. Dan kemudian dikecualikan beberapa contoh yang telah dituturkan di dalam kitab yang keterangannya itu lebih luas. Kemudian wa asyara lil qismisani minal qismir rabi biqaulihi au kana katsiran fataghayyara yasiran au katsiran. Tadi untuk bagian yang nomor 4 untuk yang A tadi kan air yang sedikit, ini untuk yang B yaitu air yang banyak, dalam artian air tersebut itu lebih dari 2 kolah yang berubah sebab kemasukan sesuatu, baik berubahnya itu sedikit ataupun banyak. Kemudian wal kullatani khamsu mi'ati ritlin bahdadiyin taqriban fil asoh fiha waritlul bahdadiyu ingdan Nawawi mi'atun wa thamaniyatun wa isruna dirhaman wa arba'u asba'i dirhamin. Wa taraka al-musannifu qisman khamisan wa huwa al-ma'u al-mutahhiru al-haramu kal wudu'i bima'in mahsubin au musabbalin lisurbi. Sedangkan ukuran daripada 2 kulah menurut ukurannya daerah Baghdad yaitu 500 kati yang menjadi pendapat sahih, pendapat yang sahih. Sedangkan ukuran 1 katinya menurut pendapatnya Imam An-Nawawi ialah 128 dirham, lebih 4/7 dirham. Selanjutnya Kiai Musannif telah meninggalkan ataupun tidak menuturkan bagian air yang nomor 5, yaitu air suci yang diperbolehkan menggunakannya, yaitu air suci tapi haram ketika digunakan, seperti halnya wudhu menggunakan air yang dihosop ataupun air yang diperuntukkan untuk diminum. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i itu tidak sampai membatalkan wudhunya ataupun tidak sampai wudhu tersebut itu menjadi rusak ketika kita wudhu menggunakan air yang hosop. Beda halnya seperti halnya pendapatnya Imam Abu Hanifah, karena Imam Abu Hanifah itu menganggap
kalau yang namanya wudhu menggunakan air yang dihosop itu tidak sah karena mengatakan itu satu qodiyah. Kalau menurut Imam Syafi'i dan juga Ashabus Syafi'i itu mengatakan bahwasanya wudhu dengan hosop itu dua qodiyah. Makanya dari pendapat Syafi'i mengatakan wudhu tersebut itu tetap sah meskipun menggunakan air yang hasil hosop ataupun air yang diperuntukkan untuk minum. Kalau kita seumpama punya air itu sebaiknya dimutlakan, jangan hanya diperuntukkan untuk minum karena tidak menutup kemungkinan kita bisa menggunakan air tersebut untuk selain minum. Jadi jangan dikhususkan untuk minum tapi dimutlakan, bahasanya dimutlakan saja agar kita dapat menggunakan air tersebut ya untuk apa saja. Perbedaannya kalau sudah diniati untuk musabbal lisurbi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya baca, kurang lebihnya minta maaf, dan apabila ada pertanyaan silahkan untuk ditanyakan. Khairul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.